Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Indasa. Saya dari SF232A. Saya di sini akan menjelaskan tentang kinetika reaksi. Apa sih kinetika reaksi itu? Mari kita bahas. Terima kasih dan selamat menonton. Di sini saya Dwi Indasa dari SF232A. Dosen pengampu saya Ibu Farida Tuahun SPD MSc akan menjelaskan tentang reaksi kinetika. Kinetika reaksi merupakan cabang ilmu kimia yang membahas tentang laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut. Laju atau kecepatan reaksi dinyatakan sebagai perubahan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi atau produk terhadap satuan waktu. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi atau reaktan atau konsentrasi hasil reaksi atau produk tiap satuan waktu. Katalis adalah zat yang dapat mengubah laju reaksi tanpa dirinya mengalami perubahan kimia yang permanen. Katalisator adalah katalis yang berfungsi untuk mempercepat laju reaksi. Di sini kita dapat mempelajari kinetika reaksi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan persamaan laju reaksi. Yang kedua, menentukan tetapan laju reaksi. Yang ketiga, menentukan order reaksi. Yang keempat, menentukan waktu paruh. Di sini ada order reaksi. Order reaksi adalah tingkat reaksi suatu zat. Order reaksi menunjukkan pengaruh konsentrasi suatu zat terhadap laju reaksi. Di sini ada rumusnya, yaitu V sama dengan Ka pangkat X B pangkat Y. Keterangannya, V adalah laju reaksi, K tetapan laju reaksi, A konsentrasi A, B konsentrasi B, X sama dengan order reaksi terhadap A, Y order reaksi terhadap B, X plus Y yaitu order reaksi total. Di sini ada rumus order reaksi. Konsentrasi pada rumus order 0 yaitu CT sama dengan CO min KT. Sedangkan rumus order satunya LNCT sama dengan LNCO min KT. Tetapan laju reaksi, rumus order 0-nya nilai K sama dengan nilai B pada data order 0. Sedangkan order satunya nilai K sama dengan nilai B pada data order 1. Waktu paruhnya yang rumus order 0 T1/2 sama dengan CO per 2K. Sedangkan order satunya T1/2 sama dengan 0,693 per K. Persamaan reaksi, pada persamaan CT dan T hanya berupa huruf, tidak diganti angka. Rumus order 0-nya CT sama dengan CO min KT. Contoh, CT sama dengan 0,25 min 0,70 T. Sedangkan rumus order satunya LNCT sama dengan LNCO min KT. Contohnya LNCT sama dengan 0,25 min 0,70 T. Lalu di sini ada order 0. Reaksi order 0 adalah reaksi yang kecepatan tidak tergantung pada kadar reaktan. Kecepatan degradasi terlihat konstan dan plot kadar terhadap waktu akan menghasilkan garis yang linear. Harga waktu paruh T1/2 suatu obat pada reaksi order 0 berjalan tidak tetap. Lalu di sini ada rumusnya dan ada grafiknya, yaitu persamaan order 0 CT sama dengan CO min KT dan T1/2 sama dengan CO per 2K. Lalu ada order 1, yaitu reaksi order 1 adalah reaksi yang kecepatan tidak tergantung pada kadar reaktan. Kecepatan reaksi order pertama secara langsung proporsional terhadap kadar satu reaktan. Harga waktu paruh T1/2 suatu obat pada reaksi order 1 adalah konstan. Rumusnya di sini ada LNCT sama dengan LNCO min KT dan T1 sama dengan 0,693 per K. Lalu di sini ada soal, yaitu berdasarkan data yang diberikan maka tentukanlah. Yang pertama order reaksi, yang kedua tetapan laju reaksi, yang ketiga waktu paruh, yang keempat persamaan reaksi, lalu yang terakhir ada kurva reaksi dan sudah ada tabelnya. Kita akan mencari persamaan regresi linear dengan cara mencarinya dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik, kita akan membuat persamaan regresi linear yang sudah tadi kita buat di PPT, dan ini ada tabel dari soal berikut. Kita akan membuat grafik order 1 dan order 0. Yang order 0 kita konsentrasinya miligram per mili, sedangkan order satunya konsentrasi lencete. Kita akan mencari data dari order 1 yaitu konsentrasi lencete dengan cara sama dengan len buka kurung, kita pencet 94-nya, tutup kurung, lalu pencet enter. Agar semua angkanya keluar, kita blok.
Kita blok semuanya. Lalu sudah keluar angka-angkanya. Lalu kita akan membuat grafik dari orde 0. Caranya, kita blok semuanya. Lalu pencet insert. Lalu kita pilih recommender chart. Kita pilih grafik yang paling atas, lalu pencet OK. Sudah keluar, lalu kita pencet bagian kanan mouse. Kita pencet di garisnya, lalu kita pencet, kita pilih add trend line, kita pilih yang linear, dan kita pilih dua pilihan yang paling bawah, display equation on chart dan display R squared value on chart. Sudah keluar angkanya, kita rapikan terlebih dahulu, kita pindahkan agar lebih terlihat jelas, dan kita perbesar angkanya agar terlihat dengan jelas. Kita rapikan dan kita pindahkan terlebih dahulu agar kita bisa membuat tabel konsentrasi yang orde 0. Lalu kita copy semua waktunya. Lalu kita paste. Dan kita copy lagi konsentrasi lencetnya. Kita blok terlebih dahulu, kita copy, lalu kita paste di sebelahnya. Karena hasilnya berantakan dan tidak sesuai, kita pencet Ctrl, lalu kita pilih paste values yang kita dipilih yang di tengah, dan angkanya sudah kembali normal. Untuk membuat grafik seperti ini, kita melakukan cara yang tadi. Kita copy semuanya. Kita blok, maksudnya, kita pencet insert, recommender chart. Lalu kita pilih blok yang paling atas. Pencet OK. Karena di sininya salah nulis, kita perbaiki terlebih dahulu. Kita ganti dengan tulisan konsentrasi lencete. Lalu kita lakukan seperti yang tadi, kita pencet garisnya dan kita pencet kanan mouse, lalu kita pilih add trend line dan kita pilih linear, lalu kita ulangi hal yang sama. Kita pilih display yang dua paling bawah dan sudah muncul katanya. Lalu kita rapikan seperti tadi dan kita perbesar agar tulisannya terlihat lebih jelas. Kita perbesar tulisannya seperti ini. Lalu kita sudah jadi untuk grafiknya, grafik orde 1 dan orde 0. Lalu kita lanjut ke PPT. Baik, tadi kita sudah mencari grafiknya dan kita sudah membuat dengan Microsoft Excel. Di sini ada orde 0. Tabelnya sudah kita buat di sini. Lalu hasilnya Y sama dengan min 0,7743 X ditambah 101,7. Hasilnya R kuadrat sama dengan 0,997. Lalu orde satunya kita sudah buat tabelnya dan hasilnya Y sama dengan min 0,0282 X ditambah 5,2485. Hasil R kuadratnya yaitu 0,8528. Lalu di sini kita akan menentukan orde reaksi. Orde 0-nya nilai A sama dengan 101,7, nilai B-nya 0,7743 dan nilai R-nya 0,997. Orde satunya nilai A sama dengan 5,2485, nilai B-nya 0,0282, nilai R-nya 0,8528. Untuk menentukan orde reaksi pada orde 0 dan orde 1 dengan cara melihat nilai R yang paling mendekati angka 1, yaitu orde 0 atau nilai R sama dengan 0,997. Lalu di sini kita menentukan laju reaksi. Orde 0-nya nilai A sama
nilai A-nya itu 101,7, nilai B-nya 0,7743, nilai C-nya 0,997. Lalu nilai K-nya, K sama dengan B sama dengan 0,7743. Di sini kita akan menentukan waktu paruh dengan rumus T1/2 sama dengan CO per 2K. Karena CO belum diketahui dari tabel, maka harus dicari terlebih dahulu. Caranya gimana sih? Caranya dengan memilih tabel paling atas. Jadikan sebagai nilai T dan CT. Kita akan memilih tabel paling atas yaitu 94 dan 10. Perhitungan CO-nya, CT sama dengan CO min KT. 94 sama dengan CO min 0,7743 dikali 10. 94 sama dengan CO min 7,743. CO sama dengan, karena dipindah ruas jadi hasilnya ditambah. CO sama dengan 94 ditambah 7,743. CO sama dengan 101,743 mg per mili. Lalu waktu paruhnya dengan rumus yang sama, T1/2 sama dengan CO per 2K. T1/2 sama dengan 101,743 per 2 dikali 0,7743. T1/2 sama dengan 101,743 per 1,5486. T1/2 hasilnya 65,69 menit. Lalu kita akan menentukan persamaan reaksi. Di sini ada rumusnya, CT sama dengan CO dikurang KT. Diketahui CO-nya itu 101,743. Nilai K-nya itu 0,7743. Kita mencari CT-nya. Berapa sih CT-nya? Lalu kita tulis lagi rumusnya sebagai berikut. CT sama dengan CO dikurang KT. CT sama dengan 101,743 dikurang 0,7743. Hasilnya 100,9687. Lalu berikutnya ada kurva reaksi. Kita sudah mencari tadi di Microsoft Excel, yaitu hasilnya Y sama dengan min 0,7743X plus 101,7. Hasilnya R kuadratnya sama dengan 0,997. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dwi Indasa dari SF232A. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.